Selamat bertemu kembali ya di diskusi kita. Kali ini yang saya angkat ini adalah mengenai Zoom. Loh, kenapa kok Zoom? Ya, informasi tentang Zoom juga sudah banyak. Bukan, saya ingin menceritakan pengalaman saya ya. Pengalaman saya khususnya menjadi YouTuber pemula. Ya. Salah satunya adalah Zoom ini juga ya. Pada saat yang lalu saya sudah menceritakan ya, karena ada kepanikan, ya, kepanikan virus corona. Ya, pada bulan Maret ya, 2020 ya, panik ya, saya membuat video terus bagaimana caranya ya, saya harus mengajar ya, saya sudah katakan bahwa saya adalah guru ya, atau dosen ya, harus mengajar menyampaikan materi ya. Nah itu saya sulit sekali, tidak ada persiapan ya. Pada saat sudah mulai mengajar, tahu-tahu ada yang disebut dengan apa prokes ya, jadi pembatasan ya, artinya itu kita harus cuci tangan, nggak boleh kumpul orang banyak, ya. Kemudian harus pakai masker, gitu ya. Wah ini mendadak, gimana ini ya, saya nggak tahu apa sarana yang bisa saya pakai untuk menyampaikan materi kuliah saya ke mahasiswa. Ya kalau yang YouTube itu sudah saya sampaikan atau ceritakan pada postingan saya yang lalu. Nah, salah satunya yang sekarang lagi saya cari, ya, baik saya maupun kolega-kolega saya itu adalah mencari software untuk conference ya. Jadi apa video conference apa itu istilahnya. Ya. Pada saat itu saya browsing, saya menemukan ada yang Zoom, ada yang Meet, ya, ada Hangout, gitu ya. Kemudian saya juga tahu ada informasi untuk WhatsApp itu yang bisa dipakai juga. Tapi pada waktu itu kalau WA itu hanya itu ya, jadi artinya uh, video call ya. Cuman antara yang menelpon dan yang ditelepon itu aja gitu ya. Ya meskipun sekarang ya WA rupanya juga bisa mengembangkan ya. Jadi semakin banyak yang bisa masuk seperti conference itu ya. Saya tidak tahu berapa sekarang ya. Tapi yang terakhir saya tahu bisa masuk 8 anu ya, anggota 8 orang gitu ya. Nah, salah satu yang saya temukan pada waktu itu Zoom ya. Kemudian salah satu kolega saya mengatakan, wah ya kelihatannya Zoom itu bagus gitu ya. Ya. Tetapi ada juga yang menanggapi negatif. Ya. Nah, itu saya tidak tahu kenapa kok seperti itu ya. Dikatakan hati-hati kamu pakai Zoom. Katanya gitu ya. Dalam hati saya, berarti orang satu ini sudah pernah pakai Zoom gitu ya. Tapi begitu saya tanyakan, kelihatannya, oh nah, saya dengar ceritanya itu. Banyak teman-teman yang itu, yang kena Zoom itu, memakai Zoom itu, datanya diretas. Waduh, ngeri juga ya. Sampai saya pakai Zoom itu, saya memakai komputer yang yang khusus ya, bukan khusus ya, artinya komputer yang jarang saya pakai untuk email dan sebagainya. Ya tapi nggak bisa. Ya. Mau nggak mau ya, kalau orang mau meretas data ya bisa aja komputer saya. Kalau saya mau Zoom kan harus saya butuh email gitu ya. Saya butuh internet, jadi orang bisa masuk gitu ya. Nah, itu agak bingung gitu ya. Terus apa? Kecuali data diretas sementara nanti kamu, wah itu katanya ya, nada-nadanya provokasi gitu ya. Nanti sedang kamu presentasi muncul video tidak senonoh. Aduh, saya pikir ini mengerikan ini. Ya. Jadi artinya mahasiswa saya bisa berpikir macam-macam ini kalau muncul seperti itu. Ya. Saya tidak tahu pada waktu itu ya. Tapi karena saya katakan, saya terdesak, terjepit, atau istilahnya kepepet gitu ya, saya beranikan diri. Udah nggak apa-apa lah, mudah-mudahan tidak diretas gitu ya. Ada beberapa dosen muda saya ajak, nah, berhasil. Ya. Meskipun pada waktu itu cuma 40 menit ya, waduh senangnya bukan main. Saya sudah berhasil melakukan itu ya. Jadi saya sudah bisa upload video di YouTube,
kemudian saya bisa bermain video, bermain Zoom, luar biasa rasanya ya. Baik, nah yang perlu kita lihat ya, sebenarnya di institusi saya itu, ini kelihatannya sinar dari depan saya terlalu berlebihan ya, tapi ini jendela di belakang saya ini memang saya buka, ya, agak mendung di luar ya, kalau Anda lihat agak mendung di luar, ya, sehingga saya memakai sinar supaya aman sinar tambahan ya, jadi artinya lampu ya, ya, sehingga kelihatannya agak pucat tapi nggak masalah ya, yang penting dengar ya. Nah ini jendelanya saya buka, mudah-mudahan nggak hujan ya, kalau hujan jendela kamarnya saya harus tutup ini ya. Baik, jadi di institusi saya itu pada tahun 2001 ya, saya lupa ingat gitu ya, itu pernah dilakukan suatu kegiatan video conference. Video conference dalam arti kita melakukan suatu pertemuan ya, dengan itu dari Jepang kalau nggak salah ya. Iya betul ya. Saya video conference itu salah satu pembimbing dari teman saya yang lulusan dari Jepang itu mengkoordinir, artinya apa ya? Jadi melaksanakan video conference itu. Ya, jadi kita di tempat kita di kantor kita, sedangkan si yang presentasi di Jepang. Ya, kita bisa melihat mereka dalam suatu ruangan gitu ya, dalam suatu ruangan yang seperti aula. Ya. Kemudian kita sendiri juga di suatu ruangan seperti aula gitu ya, bisa dilihat layarnya lebar gitu ya, jadi layar HP tapi yang besar. Ya. Jadi seperti mungkin layar tancap gitu ya, ya kita lihat. Nah itu yang terpikir oleh saya. Waduh, kok bisa seperti itu, gimana ya? Saya mencari informasi, ya ternyata itu video conference itu saya lihat memang kualitasnya kurang baik ya, kualitas audionya kurang baik, suaranya kurang baik ya. Kemudian videonya juga kurang bagus, ya. Tetapi nggak apa-apa, pada waktu itu kita sudah senang sekali, ya. Nah itu yang saya harapkan, yang bisa kita pakai pada waktu kita kuliah. Ya, saya bisa tatap muka dengan mahasiswa saya ya. Nah, saya nggak tahu ternyata ada yang lebih canggih yang namanya Zoom itu ya. Nah, akhirnya ada teman saya itu sudah, karena dia sudah panik, dia tidak bisa mengekspor. Yang dilakukan ada memberi kuliah dengan WhatsApp. Wah ini ya, banyak yang melakukan seperti itu ya. Ya, mereka memberikan kuliah, jadi WhatsApp-nya itu diketik di komputer ya, jadi memang ada ini ya, jadi bisa WhatsApp-nya dianukan di komputer ya, harapannya supaya cepat mengetiknya. Saya bayangkan, saya konsentrasi untuk mengajar materi, kemudian konsentrasi ngetik, jadi gimana ya, agak sulit juga gitu ya. Jadi mereka ngomong tapi diketik gitu ya, supaya mahasiswa ketemu dengan dosennya. Ya, itu dilakukan ya, tapi saya tidak tahu saya efisien, saya efektif apa, saya tidak tahu. Saya belum pernah nyoba gitu ya. Saya tidak yakin mahasiswa juga pada saat itu tanya ya. Jadi mereka kuliah pakai HP, ya, WA, kemudian ngetiknya di HP, ya tidak tahu lah. Itu pokoknya pada saat itu memang panik semuanya. Nah itu yang kolega saya yang mengajar dengan WA di WA grup, jadi kelasnya dibuat grup. Ya. Saya itu tidak berminat sama sekali ya, karena saya memang kurang lancar dalam berkomunikasi dengan WA. Ya seperti pada postingan saya yang lalu ya, saya berusaha membuat video mengajar. Ya. Saya browsing, tadi ya saya katakan browsing, dapat Zoom dan sebagainya. Bagaimana cara membuat video mengajar yang paling bagus? Nah ini pembuatan videonya, video mengajarnya ya. Kemudian akhirnya saya menemukan ya ada informasi ya. Recording itu bisa ada fasilitas di Windows 10.
ya. Kok nggak salah itu fasilitas screen recording, saya agak lupa ya. Jadi saya tinggal untuk merecord itu saya tinggal tekan apa namanya Windows ya. Jadi tekan kunci Windows dan R, itu langsung record ya. Wah bagus sekali, lumayan. Ya. Akhirnya saya berhasil membuat video rekaman presentasi PowerPoint saya. Ya. Jadi kelemahannya itu adalah apa? Setiap kali dia mulai record, itu selalu ada suara seperti angin atau air berdesir gitu ya. Jadi mulai itu keluar itu suara itu dulu, baru terdengar. Ya. Jadi saya berbicara itu ada desiran air gitu ya. Ya, enggak lama sih, 2 detik, 3 detik gitu ya. Akhirnya ya saya lakukan adalah ya saya ngomong dulu, nanti bagian depan yang ada desiran air itu saya buang. Ya. Nah, video yang saya sudah record ini ya pernah saya sampaikan, saya kirim ke WA. Ya, karena sering saya mengirim gambar, mengirim video lewat WA. Ya, saya membuat WA grup untuk setiap kelas saya kirimkan. Tetapi ternyata gagal. Ya, uploadnya lama, ya, kemudian gagal. Ya, kemudian saya memutuskan mengirim ke WLB pakai email. Ya. Wah ini gampang, attachment email kan gampang ya. Wah ternyata attachmentnya juga lama. Ya, sampai cukup lama akhirnya gagal. Waduh, nah ini jadi yang buat saya galau. Video sudah bisa dibuat, kirimnya susah. Ya. Akhirnya kemarin saya lupa ya, namanya Google Drive ya. Dianjurkan untuk kirimkan, taruh di Google Drive. Bisa. Kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak. Nah ini yang susah gitu. Sehingga saya memutuskan memotong-motong video itu. Aduh, mencari lagi perangkat lunak yang bisa memotong video. Jadi nanti biar mahasiswanya yang baru mau menggabungkan video itu sendiri. Ya. Jadi sampai seperti itu. Ya, ya lumayan agak berhasil. Ya. Kejar tayang. Satu hari mengajar 2, ya. Dikejar lagi harus melakukan recording. Oh, lumayan capek juga ya. Tapi ya lumayan saya karena uh, termasuk berhasil. Ya. Meskipun itu sangat melelahkan. Yang saya heran, pada waktu saya mengirimkan video tersebut yang potong-potong itu, setelah disambung oleh mahasiswa, kemudian mahasiswa tersebut jadi ketua grupnya ya, jadi admin ya, itu mengirimkan ke anggota kelasnya lewat WA. Gampang itu. Wah, saya pikir kok bisa ya? Tapi saya tanya sama dia, bagaimana kamu lakukan? Ya, biasa Pak. Tadi langsung di-attach saja, langsung dikirimkan. Kenapa saya bertanya? Karena saya masuk dalam grup itu. Tidak lama saya kirimkan, tahu-tahu dia saya mengirimkan di grup. Wah ini saya pikir ini apa ini ya. Akhirnya dengan mudah ya mahasiswa men-share video yang saya kirimkan. Nah sekarang akhirnya saya baru sadar ya, bahwa HP saya itu terlalu kuno. Ya. Mungkin ya memorinya kurang. Ya. Karena HP saya itu sudah canggih ya, tapi tahun 2011. Ya. Jadi 2011 ya. Sehingga mungkin memorinya kurang ya. Meskipun katanya canggih tahun 2011, tapi sekarang itu nggak ada apa-apanya. Ya. Dan kemudian ketika saya lihat loh, ini email juga seperti itu. Nah, baru saya juga sadar bahwa broadband internet saya itu lemot mungkin ya. Saya pada waktu masih pakai Speedy. Ya. Ya sekarang juga masih pakai Speedy, tapi speednya lebih tinggi. Ya. Itu saya nggak tahu apakah karena pemerintah itu mempunyai program internet ke seluruh Indonesia ya, khususnya tempat-tempat terpencil mungkin kita kena dampaknya ya. Tapi sampai sekarang saya tetap pakai Speedy, tapi ya mudah sekali ya. Upload untuk di YouTube juga nggak masalah ya.
Itu ya, WA saya juga nggak masalah, jadi saya pakai aja di rumah ya. Ya, terima kasih juga untuk pemerintah Indonesia ya yang sudah bersusah payah meningkatkan kualitas internetnya ya. Saya juga nggak tahu ya, kok pemerintah itu gencar-gencarnya meningkatkan kualitas internet itu ya. Loh, kok tahu tuh muncul corona gitu ya. Loh, kalau misalnya internet itu belum belum di-upgrade, belum di kecepatan belum dinaikkan dan sebagainya, kemudian ada corona. Oh, wah, gimana itu ya? Ya mungkin bahasa Indonesia ini diuji ya, supaya mereka itu mau gitu ya, dipaksa untuk belajar dan mengembangkan penggunaan internet. Ya, jadi ya sekarang ya kita lihat UMKM pakai, ya, semuanya pakai internet gitu ya. Baik, kita lihat apa Zoom itu. Ya. Zoom itu adalah ya sudah saya itu kan ya. Zoom ini uh, menggunakan komunikasi dengan video. Ya. Saya tidak tahu tahun berapa Zoom ini mulai ada ya. Kemudian saya browsing ternyata tahun 2011 itu ya sudah ada. Bukan 2017 ya. Siapa itu saya lupa yang penggagasnya itu. Dia seorang yang pinter ya. Jadi Eric Yuan kalau nggak salah. Ya. Dia bekerja pada suatu perusahaan, kemudian ketika dia usulkan ditolak gitu ya. Kalau nggak salah gitu ceritanya ya. Ya dia punya sejarah tersendiri ya. Dia ingin berhubungan dengan pacarnya melalui video conference kayaknya ya. Sehingga akhirnya dia keluar dari perusahaan tersebut, dia sendiri yang membuat Zoom itu ya. Dia kalau nggak salah pindah di Silicon Valley pada waktu itu ya. Ya, Anda cari aja informasinya. Ya, kemudian Yuan ini berhasil membuat yang disebut dengan Zoom. Ya, itu secara singkatnya ya. Dan dia kembangan terus ya. Saya tidak membahas mengenai fitur-fitur yang ada di Zoom atau mungkin lain kali ya. Tapi kalau Anda ingin mencari ya, banyak ya. Seperti yang saya sampaikan kebijakan dan di tempat saya ya, ada himbauan untuk mengajar secara dengan video conference itu jangan lebih dari 30 menit. 30 menit ya. Oh ya, saya agak koreksi sedikit ya. Satu SKS itu 50 menit ya, bukan 55 ya. Jadi 2 SKS itu 100 menit. Nah, ini berhubungan dengan kuota mahasiswa. Ya. Sekarang kita lihat, dengan ada Zoom ini, sampai saat ini, saya lihat yang pakai Zoom itu banyak ya, begitu banyak seminar atau webinar ya, web seminar itu ya. Sekolah SD aja mereka pakai, sampai perguruan tinggi semua pakai. Saya pikir, aduh, pada waktu pertama saya mencari itu kok mati-matian, tapi sekarang sudah sangat-sangat fasih ya. Ya, perlu saya ada lagi ya, ada opa-opa, oma-oma, opung, eyang, semua pakai Zoom. Ya. Ada rapat PKK, Zoom, gitu ya. Mereka berlomba-lomba mengeksplor Zoom. Ya. Saya pernah ada reuni di Zoom gitu ya. Reuni teman-teman SD saya, bayangkan ya. Dengan dengan mantapnya salah satu teman saya ya, ukuran kita kan sudah kakek-kakek nenek-nenek ya, berapa tahun gitu ya, memimpin Zoom sebagai host ya. Oh, mantap sekali ya. Dia bisa mengontrol kita semuanya. Sebentar ya, maaf Bapak Ibu ya, saya tutup dulu mic-nya ya supaya tidak chaos. Wah, itu ya, bisa mengatur semuanya. Dia menjadi moderator, mengatur semua peserta video conference. Sedangkan saya sebagai seorang guru ya, memakai Zoom hanya untuk bertemu muka dengan mahasiswa sekitar 30 menit. Ya. Dan mahasiswa nanti melanjutkan dengan video yang sudah saya upload di YouTube. Ya.
Jadi ini adalah pengalaman saya, ya, dipaksa menjadi YouTuber pemula. Ya. Nah, dalam hal ini saya mau berterima kasih pada Zoom, terima kasih pada YouTube, ya, juga berterima kasih pada pemerintah ya yang sudah menyediakan fasilitas internet ya lumayan ya cukup cukup tinggi speednya ya IndiHome atau Speedy ya jadi fasilitas internet yang memadai ya saya kira itu terima kasih.